Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bayu Aji Ramanto akan memandu Anda mengenai tentang pawai ogoh-ogoh di Pulau Bali. Branding Bali sebagai pulau yang cukup terkenal di seluruh dunia disebabkan keindahannya, keunikannya, keramah tamahannya, dan masih banyak lagi sebutan yang bisa memukau para wisatawan untuk datang ke Pulau Bali. Hal ini dikarenakan pula adanya hubungan yang sangat erat antara bentuk kesenian agama, adat, budaya, dan menjadi suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Trihita Karana sebagai konsep cinta kasih yang sangat tulus dalam bentuk pengorbanan yang suci disebut dengan yadnya. Umat Hindu di Bali memandang alam semesta ini adalah suatu kehidupan yang diumpamakan seperti manusia. Misalnya tanah dianggap ibu pertiwi, angkasa sebagai bapak, bulan sebagai dewi ratih, dan sebagainya. Semua ciptaan Tuhan itu memiliki jiwa sebagai percikan Tuhan, sehingga konsep dengan alam lingkungannya dan manusia dengan penciptanya. Hubungannya dengan kesenian baik seni rupa, tari, karawitan, sastra, dan lainnya selalu terlibat dalam rangkaian kegiatan upacara, baik yang bersifat tontonan maupun yang bersifat sakral. Pawai ogoh-ogoh di Bali merupakan bentuk kesenian terkait dengan dalam upacara agama Hindu yang dilaksanakan secara serentak dan pelaksanaannya sehari sebelum Hari Raya Nyepi atau pengerupukan. Upacara ini dirangkai dengan atraksi kesenian berupa arak-arakan patung ogoh-ogoh oleh masing-masing desa. Ogoh-ogoh sebagai karya seni yang sangat atraktif karena keberadaannya tidak saja berupa karya 3 dimensi, tetapi diarak ramai-ramai dengan gerak yang dinamis. Ogoh-ogoh juga memiliki nilai artistik, estetik, dan filosofik. Ogoh-ogoh merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat dengan suatu bentuk perwujudan roh jahat pada patung atau boneka yang besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Bali, ogoh-ogoh mempunyai arti sejenis patung yang dibuat dari bambu dan kertas berbentuk butakala atau raksasa. Bahwa pentingnya manusia untuk menyadari dirinya bagian yang tak terpisahkan oleh alam semesta, bentuk atau motif ogoh-ogoh dibuat dari berbagai variasi bahan yang mudah didapat seperti bambu, kayu sebagai rangka, kemudian dibungkus dengan kertas atau plastik yang dilapisi cat pewarna. Ada pula yang mengkombinasikannya dengan memberi lampu pada bagian mata, mulut, dan lainnya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan siapa yang akan mengarak keliling desa. Jika anak-anak bentuknya dibuat agak kecil, tingginya sekitar 1,5 meter, sedangkan jika orang dewasa mengaraknya ukurannya maksimal hingga 4 meter. Motif ukiran-ukiran yang digunakan semuanya mencerminkan ukiran tradisional seperti papatran dan karangan, karena semuanya mengacu pada bentuk pewayangan tradisional. Ogoh-ogoh yang ada di Pulau Bali pada mulanya memang merupakan suatu bentuk rangkaian upacara perayaan Nyepi dan masuk dalam ranah ibadah bagi umat Hindu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pada saat ini ogoh-ogoh tidak lagi sebagai bentuk serangkaian acara Nyepi, akan tetapi digunakan sebagai media promosi dan pariwisata. Bukan hanya umat Hindu saja yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pawai ogoh-ogoh, akan tetapi masyarakat secara umum baik yang beragama Kristen maupun Islam, semuanya terlibat dalam menyukseskan tradisi ogoh-ogoh. Pada perkembangannya, ogoh-ogoh menjadi suatu tradisi yang dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Ogoh-ogoh dikemas menjadi suatu wadah kreativitas masyarakat dalam menciptakan suatu patung raksasa. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bayu tentang pawai ogoh-ogoh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alif Agustinanta Pondika dan biasa dipanggil Alif. Jadi, ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali menggambarkan kepribadian Butakala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Butakala mempresentasikan kekuatan atau Bu, alam semesta, dan waktu atau kala.
yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud, Buta Kala digambarkan sebagai sosok besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Selain wujud raksasa, Ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Mayapada, surga, dan neraka, seperti naga, gajah, garuda, bahkan dewa. Dalam fungsi utamanya, Ogoh-ogoh sebagai representasi Buta Kala dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja di hari pengerupukan sehari sebelum Nyepi. Mengenai motif bentuk Ogoh-ogoh secara umum, mengacu pada konsep Buta Kala yang menyeramkan dan menakutkan seperti mata besar melotot, gigi dan taringnya panjang, dan masih banyak ciri lain yang menakutkan. Bentuk-bentuk Buta Kala itu juga ada namanya, yakni Buta Serenggi, Buta Cuil, Kala Mertiu atau waktu kematian, Kala Gumarang atau waktu kegarangan, Kala Agni atau waktu yang berkobar. Ada pula motif yang tidak menyeramkan seperti bentuk manusia dan para dewa. Pawai Ogoh-ogoh merupakan tahapan ketiga yang dilaksanakan pada sore hari pada upacara setelah upacara Tawur Kesanga dan sembahyang tilem sudah selesai dilaksanakan oleh umat Hindu. Berbeda dengan upacara serangkaian peringatan Nyepi lainnya, Pawai Ogoh-ogoh menjadi suatu acara yang tidak hanya melibatkan umat Hindu, akan tetapi Pawai Ogoh-ogoh melibatkan seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama. Langkah selanjutnya Ogoh-ogoh yaitu dipanggul oleh 12 pemuda. Mereka semua memakai kaos seragam pemberian dari panitia pelaksana tradisi Pawai Ogoh-ogoh. Pakaian tersebut lengkap dengan atribut dari agama Hindu, yakni dengan memakai udeng dan kain batik atau kain poleng. Maksud dari diseragamkannya yaitu agar semua pemuda pemanggul adalah terlihat kompak dengan sebagai tanda pengenal bahwasannya pemuda tersebut merupakan anggota dari kelompok pengangkat Ogoh-ogoh. Setiap perempatan Ogoh-ogoh tersebut akan dihentakkan ke bawah dan ke atas serta diputar 3 kali. Maksud dari diputar dan dihentakannya Ogoh-ogoh tersebut adalah guna memanggil dan menarik perhatian dari roh-roh jahat yang ada di sekitar wilayah yang dilewati. Hingga akhirnya, langkah yang terakhir, Ogoh-ogoh selesai diarak. Pada saat matahari sudah tenggelam, kemudian Ogoh-ogoh tersebut dibakar dengan tujuan segala macam bentuk kejelekan dan keburukan yang ada di desa bisa lenyap. Sehingga umat Hindu yang akan melaksanakan berata penyepian keesokan harinya bisa nyaman dan tenang. Seni Ogoh-ogoh di samping perwujudan sebagai seni yang berhubung dengan ritual, patut dipertahankan dan dikembangkan sebagai ikon budaya. Bukan semata-mata sebagai komoditas pariwisata, akan tetapi sebuah warisan yang dapat memperkaya budaya di daerahnya. Dalam konteks keberadaan seni Ogoh-ogoh adalah sebagai wadah yang sangat memberikan arti penting karena mereka dapat merasakan manfaatnya, terutama dalam konsep kebersamaan untuk mencapai harapan, cita-cita, dan tujuan bersama. Mereka juga dapat melakukan proses pembelajaran, terutama pembelajaran moral melalui sumber-sumber sastra, dapat pengetahuan keterampilan terutama penguasaan pola-pola tradisional dan pola-pola modern, sehingga menjadi tradisi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kesimpulannya, Pawai Ogoh-ogoh mempunyai makna bagi masyarakat Bali, yakni sebagai pengusir keburukan serta roh jahat yang ada di setiap desa.
Selain itu, ogoh-ogoh juga dapat menjadi suatu media pariwisata guna mempromosikan desa-desa di Bali sebagai desa yang baik pada masyarakat luas. Dan sebagai contoh, jadi ogoh-ogoh menjadi suatu daya tarik bagi masyarakat luar yang datang untuk menyaksikan pawai tersebut. Akhir kata, sekian dari penjelasan mengenai pawai ogoh-ogoh tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sampai jumpa.